Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Apa kabar, Nak? Kamu pada malam hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, baik. Sebelumnya Ibu sangat mengucapkan terima kasih ya kepada kamu atas ketersediaannya melakukan konseling pada hari ini. Karena sebelumnya kita juga sudah membuat janji ya melalui WhatsApp chat dan semoga kegiatan konseling pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kegiatan pada hari ini kamu bisa mendapatkan manfaatnya ya. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kamu menghubungi ibu, apakah sudah pernah melakukan konseling atau belum? Sebelumnya saya belum pernah Bu. Sebelumnya belum pernah ya. Tapi sebelumnya kamu sudah pernah mendengar mengenai konseling belum? Sudah Bu, tetapi belum terlalu jelas mengenai konseling itu apa. Baik. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu saya sebagai konselor, dan kepada individu yaitu kamu sebagai konseli yang mengalami suatu masalah yang nantinya akan saya sebagai konselor akan bantu eh, permasalahan yang kamu atau konseli alami gitu, dan nantinya pada akhir kegiatan ini dapat menghasilkan teratasinya masalah tersebut. Nah, pada hari ini kita akan melakukan cyber counseling, yang dimana cyber counseling di sini merupakan salah satu model counseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet daring gitu atau dalam jaringan, di mana konselor dan konseli tidak hadir secara fisik atau bertatap muka pada ruang dan waktu yang sama. Dalam hal ini, proses konseling berlangsung melalui internet dalam bentuk video conference seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, telepon, email, dan lainnya. Nah, pada hari ini kita menggunakan Google Meet ya. Baik, jadi di sini saya sebagai konselor dan kamu sebagai konseli. Bisa dipahami? Baik, paham Bu. Nah, jadi pada saat nanti konseling berlangsung, kamu bisa menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami. Dan karena kamu menghubungi dan datang kepada ibu secara sukarela, tanpa adanya paksaan. Jadi ibu berharap ketika nanti kamu menceritakan permasalahan yang kamu alami saat ini, kamu mau terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi, serta kamu tidak perlu khawatir karena apa yang kamu ceritakan akan ibu jaga kerahasiaannya, karena ibu terikat oleh kode etik. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Baik Bu, bisa Pak dipahami. Oke, baik. Jika bisa dipahami, kita akan memulai konselingnya ya. Silakan kamu menceritakan permasalahan yang saat ini kamu alami. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Dengan siapa dan dari sekolah mana? Saya Wulia Putri, bisa dipanggil Lia. Saya dari SMK Averus Bu. Oke, baik. Nama Ibu Fadila Nurzara dan masih mahasiswa Universitas Indah PGRI, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baik, silakan, Lia. Saya mulai bercerita ya Bu. Iya, baik. Silakan. Jadi, saat saya sedang di kelas 12 Bu, saya sudah terakhir. Nanti ke depannya saya memilih untuk lanjut
berkuliah dan tidak kerja. Tetapi saya mengalami beberapa kendala, Bu, dalam mencari kampus tujuan saya. Sebenarnya saya punya tujuan jurusan tersendiri yang saya minati dan saya sudah mempersiapkan sejak lama. Sebenarnya sudah ada, Bu, tetapi orang tua saya malah merekomendasikan kepada saya jurusan lain. Sebenarnya tidak merekomendasikan sih, cuman lebih tepatnya diharuskan gitu, Bu. Karena jurusan yang direkomendasikan oleh orang tua saya, menurut mereka lebih baik untuk saya dan lebih dekat dengan rumah karena jurusan yang saya minati itu tidak berada di dalam kota melainkan di luar kota. Seperti itu, Bu. Jadi jaraknya cukup jauh. Mungkin orang tua saya berpikir bahwa jika saya ngekos atau di luar mungkin biayanya lebih besar atau bagaimana gitu, Bu. Jadi di situ saya bingung, Bu. Selain itu juga saya di sekolah juga teman-teman saya sebenarnya merekomendasikan saya dan juga ada beberapa guru yang cukup dekat dengan saya sebenarnya merekomendasikan saya juga jurusan kepada saya. Namun jurusan itu juga berbeda, Bu, dengan saya. Saya merekomendasikan jurusan kepada saya, Bu, namun jurusan itu beda. Kalau guru dan teman-teman saya itu merekomendasikan jurusan yang mereka lihat sering saya kerjakan, Bu. Soalnya saya di sekolah sering mengikuti kepanitiaan acara di sekolah seperti event-event gitu, Bu. Soalnya saya di sekolah sering menjadi sekretaris pada kegiatan tersebut. Maka dari itu tuh mereka menyarankan kepada saya untuk mengambil jurusan yang berkaitan dengan administrasi. Seperti itu, Bu. Namun saya tidak ingin, Bu, ada di jurusan itu. Kebetulan jurusan yang saya ingin ada di minati ada di ilmu komunikasi, Bu. Namun orang tua saya tidak mendukung. Mungkin menurut mereka jurusan ilmu komunikasi jurusan yang peluang kerjanya sedikit. Kurang lebih seperti itu, Bu. Kalau jurusan yang orang tua kamu harapkan itu jurusan seperti apa? Kalau jurusan orang tua saya harapkan yaitu saya disuruh mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar, Bu. Namun berhubung menurut saya persaingan jurusan tersebut cukup ketat ya, Bu. Peluang termasuk di kampus pilihan tersebut juga dikit dan tidak banyak kampus yang ada di jurusan tersebut dan masih banyak hal lain yang menurut saya cukup berat dan menurut saya nantinya saya akan tidak maksimal gitu, Bu, dalam menjalankan jurusan tersebut. Jadinya saya tidak mau di jurusan itu, Bu, pertama. Dan yang kedua, sebenarnya saya juga ingin mencoba hal baru, Bu. Selain itu, saya ingin mencoba tinggal sendiri, Bu, agar mandiri. Baik. Jadi di kampus mana pilihan orang tua dan pilihan kamu? Kalau pilihan saya ada di Universitas di Ponorogo, Ibu ada di Semarang, dan kalau pilihan orang tua saya ada di Universitas Negeri Jakarta, Bu. Dan sejujurnya saya juga tidak yakin, Bu, untuk masuk di sana karena persaingannya cukup ketat. Oke, berarti permasalahan yang kamu alami saat ini yaitu bingung dengan pilihan orang tua atau pilihan kamu sendiri. Jadi kalau teman-teman kamu merekomendasikan ke jurusan administrasi, karena kamu sering mengikuti event-event ya tadi, ikut menjadi kepanitiaan dan sering menjadi sekretaris yang mengurus segala pengadministrasian atau hal-hal yang berbau administrasi. Tetapi sejauh ini saat menentukan jurusan, apakah kamu sudah tahu prospeknya? Bagaimana untuk jurusan tersebut untuk kedepannya dalam kamu mencapai jurusan tersebut? Seperti sudah mencari informasi atau tahu dari teman-teman atau seperti tempat-tempat bimbel? Oh ya, sebelumnya apakah kamu mengikuti bimbingan belajar untuk pelajaran tambahan? Saya ikut, Bu, kebetulan. Oh, kalau dari bimbel tersebut sebenarnya mengembalikan kembali kepada uh, maksudnya dari bimbel tersebut apakah ada seperti arahan gitu atau tidak? Kalau dari bimbel tersebut sebenarnya mengembalikan kepada diri saya maunya seperti apa.
dan kebetulan saya belum konsultasi terkait jurusan yang saya pilih nantinya. Oke, lalu kalau tidak ada tidak jurusan yang Anda pilih selain yang tadi kamu sebutkan, ada nggak jurusan yang kamu pilih selain yang tadi gitu? Tadi saya pilih ilmu komunikasi, Bu, untuk alternatif pilihan pertama. Jika saya tidak diterima di sana, saya pilih Unpad, Bu, untuk cadangan keduanya ada di UN-nya, Bu, seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu, kamu di sekolah jurusan apa? Saya jurusan administrasi perkantoran, Bu. Oh, administrasi perkantoran ya, perkantoran. Iya, Tapi apakah kamu sudah punya niat dari awal untuk memilih jurusan tersebut? iya, Bu, benar, sudah niat. Dan sebenarnya saya sudah mempersiapkan dari awal untuk masuk ke jurusan tersebut. Perlu portofolio yang banyak begitu, Bu. Jadi saya sudah mulai menyicil dari kelas 11 untuk portofolionya untuk mendaftar ke jurusan tersebut. Sebenarnya saya sudah prepare, Bu. Cuma ya ada yang tidak mendukung seperti itu, Bu. Tetapi kalau ibu boleh tahu, kenapa kamu ingin sekali di jurusan tersebut? Baik, Bu. Jadi menurut saya jurusan tersebut enjoy, Bu. Santai gitu, dan saya suka melakukan hal yang berbau komunikasi gitu dibandingkan dengan seperti mengajar gitu, Bu, karena jurusan yang direkomendasikan oleh orang tua saya seperti itu, Bu, yang mengenai mengajar, karena menurut orang tua saya mungkin di zaman sekarang ini hal tersebut dibutuhkan gitu kan, dan prospek kerjanya pun menjanjikan seperti guru, PNS dan sebagainya. Sebenarnya jurusan yang saya inginkan juga sebenarnya pasti akan dibutuhkan gitu, Bu. Cuma mungkin orang tua saya belum mengetahui hal tersebut seperti itu, Bu. Jadi hal yang saya sukai ada gitu, Bu, di jurusan yang saya inginkan. Menurut saya gitu, Bu, yang paling worth it untuk diri saya. Berarti kamu memilih jurusan tersebut pertama sesuai minat, sesuai hobi kamu juga ya. Kalau untuk jurusan kedua tadi kan saya ada di ilmu komunikasi di UN-nya ya, Bu. Dan kampus saya ya yang saya pilih di UN-nya itu menurut saya cukup bagus, Bu. Tidak akan beda jauh dengan pilihan kampus yang pertama. Dan begitu juga pilihan ketiga nantinya, Bu, alternatifnya tidak jauh beda dengan yang pertama, seperti itu, Bu. Dan kenapa saya tidak setuju dengan pilihan yang direkomendasikan oleh orang tua saya? Karena nilai matematika saya jelek dan saya juga tidak suka hal seperti jurusan tersebut. Dan saya pernah mencoba hal tersebut, tetapi diri saya tidak enjoy, Bu. Jadi menurut saya itu akan tidak efektif jika saya pelajari lebih lanjut dan akan lebih efektif jika saya mempelajari sesuai keinginan saya tadi yang saya pilih, Bu. Baik, kenapa kamu tidak menyukai jurusan yang direkomendasikan orang tua? Jurusan yang pilihan orang tua saya jurusan PGSD ya, Bu, di UNJ. Saya tidak cocok, saya menganggap diri saya tidak cocok dan menurut saya tidak akan optimal di jurusan tersebut. Nanti jadinya malah karena saya di jurusan tersebut, pertama, nilai matematika saya jelek. Setahu saya di jurusan tersebut matematikanya harus bagus. Kedua, saya sempat research dan sempat mencoba sedikit apa yang dipelajari di jurusan tersebut dan sempat belajar. Dan setelah saya belajar, saya cukup lambat, Bu, dalam memahami pelajaran tersebut. Walaupun pada saat itu belajarnya sendiri sebenarnya. Dan lagi sejujurnya saya tidak nyaman seperti itu, Bu. Lalu alasan lain sebenarnya saya ada keinginan kuliah di luar kota itu untuk saya lebih merasa bebas dan karena terkadang di rumah saya merasa terbatasi. Jadi saya ingin mencari kebebasan dengan berkuliah di luar kota. Saya tidak memilih jurusan yang direkomendasikan orang tua saya yang PGSD UNJ, Bu. Nah, kalau yang dari teman-teman itu sempat ada beberapa merekomendasikan administrasi, Bu, ada di UI dan ada guru juga yang merekomendasikan itu. Nah, kenapa mereka merekomendasikan itu? Karena mereka
lihat kesibukan saya seperti itu Bu di sekolah. Kalau semisal di sekolah ada event gitu ya Bu, yang bikin proposal dan lain-lainnya, itu saya. Jadi ya menurut saya mereka menyimpulkan jurusan yang cocok untuk saya karena ya saya tidak mereka sering melihat saya seperti itu Bu. Sebenarnya, menurut saya ilmu komunikasi dapat dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dipelajari secara otodidak, Bu. Dan juga selama ini saya belajar otodidak, Bu, dan ilmu komunikasi juga menurut saya sangat berguna sebagai pengembangan bagi diri saya, baik internal maupun eksternal. Kalau saya mengikuti apa yang direkomendasikan, takutnya nanti pada saat saya menjalankan seiring berjalannya waktu malah jadi tidak efektif karena tidak sesuai dengan kemauan saya, Bu. Dan menurut saya kurang efektif, Bu, kalau 4 tahun hanya belajar itu saja. Buang waktu gitu, Bu, kalau menurut saya. Dan saya dapat belajar hal yang sama dari saya otodidak itu, Bu. Dan kebetulan di jurusan yang saya mau sudah sangat sesuai, Bu, dengan kemauan saya seperti itu. Berarti rekomendasi dari teman-teman dan guru-guru kamu itu mereka hanya menilai dari kegiatan kamu di sekolah ya sehari-hari saat ada event di sekolah. Iya, benar, Bu. Dan menurut kamu ilmu komunikasi itu adalah sebuah ilmu yang dapat dipelajari sehari-hari di internal maupun eksternal kehidupan kamu, seperti itu Iya, ya. iya benar, Bu. Dan kamu hanya menjadikan kegiatan pengadministrasi itu sebagai kegiatan biasa gitu di sekolah kamu gitu ya. Iya, Bu, hanya sebatas kegiatan sekolah, Bu. Memang, Bu, prospek pekerjaan pengadministrasian sangat dibutuhkan dan banyak peluangnya. Tetapi menurut saya prospek kerjanya tidak seluas dengan jurusan yang saya inginkan, Bu. Karena di jurusan yang saya inginkan prospek kerjanya sangat luas, Bu. Banyak gitu, Bu. Kalau di administrasi menurut saya cuma nggak sebanyak di ilmu komunikasi yang saya inginkan seperti itu, Bu. Oke, bagus. Kamu sudah paham ternyata ya mengenai prospek ke depannya bagaimana. Jurusan-jurusan yang kamu mau dan orang tua kamu mau, serta rekomendasi dari teman-teman guru-guru kamu. Kamu sudah bagus mencari-cari informasi terkait jurusan yang akan kamu ambil ke depannya. Sebelumnya, apakah orang tua kamu sangat ingin sekali kamu di jurusan tersebut? Kayak seperti kamu harus sekali bisa gitu di jurusan tersebut. Paham, Bu. Menurut saya mungkin iya, mungkin juga tidak, karena orang tua saya. Karena saya kebetulan anak tunggal ya, Bu. Mungkin karena disayang banget gitu ya, Bu. Mungkin orang tua saya kepengen saya nggak mau gagal gitu, Bu. Jadi mungkin ya ditahan di sini biar nggak jauh dari rumah gitu, Bu. Mungkin untuk alasan lain ini, Bu, sebenarnya orang tua saya tidak memaksakan, cuma mungkin terkesan memaksa gitu, Bu. Jadi sebenarnya saya nggak denger sih, Bu, kayak kamu harus begini, kamu harus gitu, enggak. Cuman seakan-akan kamu harus di sini secara nggak langsung gitu, Bu. Saya bingung makanya, Bu. Bahasa halusnya itu seperti apa? Kayak kayak misalnya saya ngejelasin jurusan yang saya mau. Nah, itu pasti bahasnya ya kayak yang lain, Bu, kayak finansial dan lain-lain. Jadi kayak ya saya bingung gitu, Bu, harus nurut orang tua atau kemauan saya sendiri. Saya bingung, Bu, titik tengahnya itu bagaimana. Oke, baik. Berarti di sini permasalahan yang kamu alami itu perbedaan pendapat ya. Iya, Jurusan kuliah dari orang tua sama kamu sendiri. iya, Bu, benar. Oke, baik. Untuk rekomendasi yang dari teman kamu ya, nggak apa-apa. Kita masukin aja. Mungkin menurut ibu ya, sebaiknya kamu di sini lebih mengkomunikasikan lagi dengan mengintenskan berbicaranya gitu dengan orang tua. Dan kamu sampaikan kepada orang tua kamu bahwa tadi kamu telah melaksanakan kegiatan konseling dan kamu mendapat informasi terkait jurusan-jurusan yang kamu pilih. Dan kamu juga bisa menyampaikan nih ketika kamu memilih jurusan ini kelebihannya apa dan kekurangannya apa gitu.
setidaknya kamu di sini sudah paham kan tentang jurusan-jurusan yang kamu nantinya akan pilih. Seperti administrasi, nanti prospek kerjanya bagaimana. Terus nanti misalnya kamu pilih PGSD, itu ke depannya seperti apa, bagaimana. Terus nanti ke depannya gimana kalau kamu memilih ilmu komunikasi gitu. Jadi menurut Ibu, sekarang yang kamu lakukan itu lebih meyakinkan orang tua kamu bahwa kamu itu bisa loh di jurusan tersebut gitu. Jangan sampai nanti ke depannya kamu mengambil jurusan tersebut, kamu di perkuliahannya malah main-main, tidak serius. Iya Bu, tidak Bu. Nah, ya itu tidak bagus ya untuk Iya. kedepannya. Nah, jadi usahakan kamu juga tidak ikut-ikutan saat memilih jurusan karena teman-teman. Karena, wah, kamu milih ilmu komunikasi karena teman kamu banyak nih yang milih jurusan itu juga. Jadi saya harus milih jurusan ini. Nah, itu jangan kayak gitu. Tetapi kamu tadi memilih jurusan tersebut karena memang niat dari diri kamu sendiri. Kalau menurut Ibu sih seperti itu. Lebih diintenskan lagi komunikasinya antara kamu dan orang tua dalam penyampaikan apa sih keinginan kamu seperti itu gitu. Jadi jangan karena kan di sini yang menjalankan perkuliahan itu kan bukan orang tua kamu, tapi diri kamu sendiri. Iya baik Bu. Oke, bagaimana? Baik Bu, memang sih Bu, saya belum cukup banyak menjelaskan kepada orang tua saya terkait jurusan saya yang saya incar. Ini jadi saya hanya menjelaskan garis besarnya saja Bu, dan mungkin nanti ke depannya saya akan research lagi nanti tentang jurusan yang akan saya tekuni, dan dalam penyampaiannya saya coba lebih baik lagi kepada orang tua saya, dan mungkin nantinya orang tua saya akan memahami apa jurusan yang saya ambil, dan ya semoga akan baik hasilnya Bu. Oke, baik. Bagaimana nih perasaan kamu setelah konseling? Sudah mendapat arahan, mendapat pencerahan, bagaimana yang dirasakan? Baik Bu, alhamdulillah ya Bu, saya sudah mendapatkan jawaban gitu Bu, kayak oh jadinya harus gini, sebelumnya tuh saya bingung harus gimana, kayak gantung gitu Bu. Ya sekarang alhamdulillah sudah tahu harus apa. Oke, lalu nanti tindakan apa yang akan kamu lakukan nantinya gitu saat setelah melakukan konseling? Mungkin untuk tindakan awal saya mencoba untuk prepare yang tadi Ibu berikan masukan itu, yang membuat mengkomunikasikan lebih lanjut ke orang tua saya. Mungkin nanti saya akan prepare biar komunikasinya itu lebih baik lagi Bu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Aulia telah melakukan konseling dengan Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kamu, Lia, dan juga membuat kamu jauh lebih lega daripada sebelumnya. Dan untuk kamu, Lia, Ibu tekankan kembali, jangan takut untuk cerita kamu ini bocor gitu atau tersebar. Cerita atau hal yang sudah kamu sampaikan akan Ibu jaga kerahasiaannya gitu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Terima kasih ya, Aulia. Baik, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.